pemirsa. Sekarang ketemu lagi nih sama kita. Sekarang saya mau Q&A lagi dah ya. Mau jawab pertanyaan surat-surat buat ke Prancis sono. Pindah gimana begitu kan? Aduh, kalau nanya surat-surat bikin saya puyeng pemirsa. Ya gitu pemirsa sebenarnya ya. Jadi pemirsa, awalnya itu kita ngurus surat-surat itu sekitar bulan November ya. Nah pas kita punya rencana mau pindah ke sono kan, ke Prancis, akhirnya kita ini pemirsa, kita nanya ke sana sini sama temen-temen saya yang udah di Prancis, yang udah 5 tahun, udah 4 tahun, udah pada lama dia mah, udah pada tinggal lama di sono. Nah cuman jawabannya beda-beda, soalnya mungkin peraturannya beda pemirsa. Jadinya tuh ya, saya langsung datang ke konsulat Prancis yang ada di Bali yang di Umala 1. Saya datang kucuk ke sono sama laki saya tuh ya. Saya datang, saya bilang, "Ini gimana? Apa aja surat-suratnya, kita mau pindah ke sono gitu kan. Udah nikah belum? Udah apa belum?" gitu kata dia. Dikasih dia tuh, kita ada berapa lembar kertas gitu deh ya. Di situ ada persyaratannya, terus apa aja gitu kan. Terus kayak kita suruh ngisi formulir nanti dibawa ke kedutaan begitu. Akhirnya saya baca-baca dah tuh ya. Saya baca-baca, kita ambil pulang. Nah, itu intinya di situ yang mesti, kalau surat-surat yang mesti diituin situ, diterjemahin surat-surat semuanya ke dalam bahasa Prancis pemirsa. Karena orang sono ngapa pengen banget akte kita diterjemahin bahasa sono, kagak pernah ngerti bahasa Indonesia ya, sianan. Saya aja deh yang jadi terjemahnya. Terus ya pemirsa tuh ya, udah di situ kan emang di surat yang dari konsulat tuh ada penerjemah beberapa orang gitu ya, ada 3 apa ada berapa ya. Nah kita ambil yang dari Pak Subandi tuh ya, Pak Subandi yang di Jakarta. Akhirnya tuh surat kayak akte nikah, buku nikah, ituan saya, akte lahir saya, akte lahirnya Brian, itu ditranslate semuanya ke Pak Subandi ya. Saya telepon kan tuh Pak Subandi, "Halo Pak." Pak Subandi kan juga udah ngerti, dia udah sering nganuin udah sering nganuin urusan kayak gini gitu, dari kedutaan juga udah tahu dah. "Pak, saya mau translate gitu." "Oh ya udah, translate." Nah dari situ surat-surat saya kirim semuanya tuh ke Jakarta, ke rumahnya Pak Subandi, ke kantornya sono. Udah pas lama saya baca-baca lagi tuh ya kertas-kertas dari kedutaan gitu. Terus apa aja persyaratannya pan. Nah terus pas itu Pak Subandi udah kelar semuanya, Pak Subandi nelfon saya. Kata Pak Subandi, disuruh ini gimana surat-surat mau dikirim balik ke Bali apa mau langsung ke kedutaan, mau langsung diurusin sama Ibu Cempaka sono kan. Ya kata saya, kirim aja langsung ke Bu Cempaka. Nanti dari Bu Cempaka kalau misalnya udah terima, baru dia bikin email laki saya, baru sorry pemirsa ngantuk bener ini, baru nanti diituin dah, kita ditelepon, nanti kita bikin janjian dah sama dia di kedutaannya gitu kan ya. Nah itu saya baca-baca lagi tuh pemirsa, kayak gini kan akte saya mah ya. Nah yang mana sih akte? Ini akte siapa nih? Nah ini pemirsa, nih akte saya pemirsa, nama saya tuh pemirsa, nama saya Rai Berlian. Nih akte saya bikin di Depok pemirsa. Hahaha, orang Depok. Halo Margoda, aro siapa bae dari ujung sampai ujung. Ini saya bikin Depok, nih akte saya. Nah akte ini nanti dilegalisir pemirsa. Nah begini, dilegalisir 6.000, matrenya berapa ribu nih, 6.000. Ini dilegalisir dari 3 kementerian. Menteri apa ini? Menteri Hukum, Perdata Umum, Menteri Hukum pasti ada tuh. Menteri Luar Negeri, atau lagi apa nih? Ini Republik France pemirsa, embassy kayaknya ini Maya. Ini yang aslinya nih, mereka udah pada ini. Nah dari situ baru kita dapet ini. Kita diterjemahin, diganti dah tuh akte saya pakai bahasanya orang sini. Mana sih ya? Akte saya, akte Brian semuanya. Ini akte siapa? Nah ini juga nih akte saya jadinya begini pemirsa. Nih
Ini apa nih? Namanya apa nih? Etat sivil. Tuh, kata dia mah etat. Nasionali Indonesia. Gini pemirsa, intinya ini yang udah ini Pak Subandi kan namanya nih. Ini yang udah diterjemahin. Tuh pemirsa, burem kagak? Ini yang diterjemahin juga dilegalisir pan. Semuanya udah tuh. Si Brian juga sama. Si Anan Brian juga. Brian kan aktenya dulu kan dia lahirnya di Siloam itu, Bali. Ini dia aktornya dia nih, Brian. Itu pemirsa, Brian Alexander Noel. Tokoel-koel atau kobel-kobel dah tuh dia. Sama tuh kan. Sama juga dia ditranslatein ke bahasa sono. Mana sih dia? Dia punya saya. Oh ini dia nih. Ini pemirsa nih si Brian nih. Tuh. Sama dia juga terjemahin dia juga sianan. Akhirnya ini kan buat ngurus-ngurus surat buat ke sono, bikin visa ke Prancis. Nah, sampai akte nikah saya pemirsa, ya Allah, itu buku nikah saya ngapa pakai diterjemahin juga sih, Pak? Ini buku nikah saya pemirsa. Saya nikahnya dulu di Bali kan. Ini dari Pak Subandi juga nih. Tuh. Ini buku nikahnya. Jangan kaget pemirsa, lihat foto saya. Mana ya foto saya nih? Lihat apa Bang Madun nama Rohaya, lihat apa itu ya? Ya Allah, udah kayak zaman tahun 56 sebelum merdeka ini kayaknya kita. Sianan. Ini si Madun baru bangun tidur. Ini Rohaya juga baru bangun tidur. Jadi begini kita fotonya begini, ya Allah pemirsa. Malu aku, malu. Tahu baik lu, emaknya lagi cerita. Iya pemirsa, kamu ya, sini pemirsa, sini. Sayangku baru bangun tidur pemirsa, maafkan. Kalau bangun tidur begitu, dada kesambet sama kesambet pohon apaan tahu yang ada di sini, pohon karet kali ya. Ya pemirsa, jadi itu surat-surat semuanya diterjemahin. Nah setelah ini udah diterjemahin nih, Pak Subandi kirim ke kedutaan. Nah dari kedutaan ngontek kita tuh ke Bu Cempaka. Nah kapan kita bikin ketemuan sama Bu Cempaka kan? Email. Udah kita bikin janji sama Bu Cempaka. Nah sampai sono, pas itu kan udah kita ke sono ke kedutaan. Bu Cempaka juga udah pada tahu kan ya kita ya. Oh ya udah semuanya datanya diiniin, dilihat sama dia. Akhirnya kita dapat akte de marriage kayaknya. Kita tanda tangan kayak di sono pemirsa. Akte de marriage ini pemirsa, kalau kata kayak gini, kita dapat selembaran. Kayaknya yang asli mah disimpan sama orang sono. Ngapa kita kasih ginian? Udah yang udah dilegalisir. Ini pemirsa. Kopi d'acte de naissance. Kok akte de mariage. Ini pemirsa, ini jadi kayak gini. Bener kan ini Rohaya ya Pak ya? Tuh, ini nama laki saya sama nama saya nih pemirsa di bawah. Jadi ini kita nanti dapat kayak gini, surat kayak gini dari kedutaan akte de mariage dari kedutaan Prancis. Nah kan, karena ini nanti buat salah satu visa, buat visa. Nah terus juga kita dapat itu pemirsa. Kalau kata kita mah kakak ya, kakak pemirsa. Nih, livre de famille. Ini dia kalau kakaknya orang sono, orang Prancis. Kalau kita kakaknya biru ya, sianan, kakak adek. Nih, mana ya? Ini dia, ini Brian Alexander Noel. Nah ini nama emaknya, bapaknya di sini udah. Pokoknya intinya ini kakaknya, ini buku kakaknya, livre de famille. Ini juga nanti diminta nih pas bikin ngajuin visa ke sono. Udah tuh pemirsa, nah udah kelar semuanya kita. Nah saya balik kan tuh sama si vlog sono. Balik lagi. Nah habis itu kan kita lihat tuh ya pesertanya apa aja. Kita udah punya semua surat nih yang dari kedutaan kan, udah lengkap semuanya. Nah kita lihat lagi pesertanya buat apply visa ke Prancis. Nah akhirnya tuh ya di situ saya baca lagi, ya Allah itu ngapa ternyata tuh visa kan beda-beda, ada visa sekolah, visa liburan, visa nikah, visa tunangan, visa apa, visa kayak gitu kan. Lah kalau saya mah ya
Nah, jadi dia tuh saya lihat, nah kalau misalnya mau pindah itu intinya kita suruh ada ujiannya di sono. Saya udah patah semangat, saya bilang Plok kagak bisa ini gua gitu, gua kagak bakal bisa, kagak bakal ngerti. Dia pada nanya apa, udah ya lu maju bae, maju bae lu, orang gua kagak ngerti, orang lu juga kagak pernah ngajarin gua bahasa Perancis, kata Eke gitu. Masih bilang lu bisa. Bodo amat, ini demi keluarga lu, demi keluarga baik. Gue kalau bilang demi keluarga udah deh, gue mah langsung teler, tau kiut. Iya deh, maju baik. Akhirnya di situ pemirsa ada, jadi kita kagak boleh langsung kita saya mau apply visanya kagak boleh ke kedutaan langsung atau ke TLS-nya langsung tuh, kayak agent yang udah resmi, agent yang udah dari kedutaan Perancis tuh buat kita ngurus visa, dia dah tuh yang ngurusin, si agent dah tuh ya. Nah akhirnya tuh pemirsa, dulu pemirsa, sakit saya gatal. Akhirnya tuh ya pemirsa ya udah pan ya, lah kita kagak boleh datang, udah kagak boleh datang sono langsung. Nah kita suruh buka websitenya dia tuh, ada TLS apa ntar saya tulis dah tuh ya di bawah ya, TLS. Jadi kita buka di sono, ditanya nama kita siapa, bla 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 bla, kayak isi formulir. Nah nanti ditanya sama dia mau ngambil visa mana, kalau visa ini, visa itu, visa ini gitu. Nah kalau saya kan sebelumnya kagak pernah ke Prancis ya, jadi saya mah visa itu doang, visa kawin kan, visa tinggal ke sono, visa long séjour. Udah persyaratannya ini gitu, udah semuanya persyaratannya tek. Jadi di situ ada tanggalnya pemirsa, nanti kalau kita udah beres semua nanti dia keluar tanggal kapan kita janjian sama dia nyerahin berkasnya ke Jakarta gitu pan ya. Nanti waktu yang ini, oh yaudah saya ketik dah tuh waktunya, saya pilih waktu pas ada bom itu dah tuh, kagak ada bom, dia sebelumnya dah ya. Udah pas itu saya udah ituin, akhirnya tuh udah waktunya saya langsung ke Jakarta, udah malam lagi bunting, lagi ngidam pemirsa, ya Allah sian bener, udah di pesawat baik. Jadi saya ke sono kan, jadi saya ke Jakarta tuh, ke TLS, ke agennya dia, ke agennya embassy. Itu adanya di Kuningan, di Menara Kuningan banyak. Nah habis dari Menara Kuningan tuh ya, lah saya karena paling deket saya waktu itu tinggal di mana ya, belum di kebun kacang, bukan kebun kacang, pertama di Buncit kayaknya kalau nggak salah, di Mampang saya tinggalnya waktu pertama kali itu ya, karena saya mau bikin SIM internasional juga pemirsa. Walaupun ini juga biasa kalian kan kalau mau bikin SIM internasional kan saya di MT Haryono nya, jadi deket dah tuh, makanya saya ambil Mampang gitu pan. Akhirnya saya nyampe Jakarta besoknya, jadi 2 hari sebelum saya nyerahin berkas saya pergi duluan ke Jakarta karena saya mau bikin SIM internasional tuh, karena di sini kan nanti diperluin itu, nanti diperluin terus buat perpanjang ganti lagi SIM-nya buat sementara gitu. Saya bikin ke sono, nah saya dapat dah nih tim SIM internasionalnya nih kayak gini pemirsa. Nih yang pada mau ngendarain dah no. Kayaknya SIM kalau bikin SIM internasional mah sama bae ya. Itu di MT Haryono sono, di mana tuh? Lah, ini ada foto TKW pemirsa. Tolong dilihat. Jangan deket-deket dah. Ini foto TKW ini pemirsa, foto saya ini. Ini SIM Indonesia ya, ini fotonya. Jadi ini SIM buat ke sono, buat nanti di sini, maksudnya di Perancis. Udah tuh pemirsa. Nah, habis saya bikin itu, besoknya saya langsung pagi-pagi ke sono, kemana, ke Menara Anugrah ya, menara mana gitu, di Kuningan. Nah udah kan udah bikin janji jam 9 saya janjiannya pan. Saya masuk ke sono, saya masuk ke sono, oh iya belum pemirsa. Terus saya juga suruh bawa berkas kan, bawa berkas dulu. Oh iya pemirsa, kan udah pada lengkap tuh. Jadi yang diminta tuh ya kayak persyaratannya apa aja, persyaratannya kan ya buat kemana, buat ke sono apply visa. Lah kalau dari kalau saya mah kayak tadi tuh yang udah ditranslate kan semua, KTP apa gitu kan. Lah kalau dari pihak suami saya itu kayak paspornya suami saya, karena yang sponsorin kita ini mertua kan, karena kita kan waktu itu tinggal di Bali, jadi semua mertua, listrik, air, pajak, apalagi deh tuh surat-surat, tetek bengeknya segala macem tuh ya. Terus diminta surat sertifikat rumah segala macem, pasportnya mami, pasportnya papi, pasportnya kakek neneknya tuh emaknya Siplo. Terus apalagi ya, dari mayor ada surat, terus kakaknya emaknya Mak Flo tuh. Udah
Udah itu kita bawa dah tuh semuanya. Nah pas udah sampai sono pan ya, udah sampai kedutaan, pas agentnya tuh ya, udah sampai agentnya saya kucuk udah janji jam 9. Nah udah pemirsa ke sono lah. Kalau saya kan langsung tuh ketemu agentnya. Pemirsa apa namanya, agent ditanya sama dia, saya tanya lengkap kagak ini, dilihat sama dia, lengkap. Udah iya katanya. Sekarang mbaknya foto sama itu, ngambil sidik jari 5 sidik jari itu lah. Makanya saya kalau misalnya sebelumnya udah pernah ke Prancis, udah ngambil sidik jari itu, dokumen bisa dikirim, bisa diwakilin gitu maksudnya. Karena saya belum pernah ya, nggak pernah liburan ke Prancis sebelumnya, kagak pernah jalan-jalan ke sono, jadinya saya harus ngambil itu tuh cap jari. Nah nanti sono saya dipoto kan, diambil tuh jarinya 1 2 3 4 5, diambil jarinya. Itu buat persyaratan salah satunya kita udah terdaftar gitu. Nah nanti kita dapat surat kayak gini pemirsa, kalau udah foto sama ituan, kalau udah foto sama ngambil sidik jari, nanti kita dapat surat kayak gini nih, buat dipakai juga ini. Ya Allah, sian banget sih Rohaya mukanya. Kayak begitu udah pemirsa gitu. Nah terus saya kan waktu sebelum itu saya nanya lagi kan sama agentnya ya, Mas itu beneran ya ada, saya mesti ujian gitu kan? Iya mesti ujian kata dia begitu. Ujian apaan? Ujian bahasa kata dia. Saya kagak bisa. Ya udah datang aja, kamu ngambil yang di mana? Tadinya ada beberapa pilihan, ada yang di Surabaya, ada yang enggak, saya di Jakarta aja deh sekalian gitu kan. Oh ya udah kamu kesini aja nih, telepon aja dulu. Mendingan kamu langsung aja ke sana. Di mana? Di Sarinah, di samping kedutaan ini, di samping kedutaan Prancis kata dia gitu pan. Ya udah deh saya ke sono dah. Udah saya ke sono tuh pemirsa. Udah malam kagak, udah pokoknya itu mah udah nekat bayar. Yang penting saya mah pulang hari itu gitu istilah kata. Pede banget pada. Oh iya pemirsa, itu saya pas apply visa itu saya kagak bayar sama sekali pemirsa. Itu free, gratis. Pokoknya yang udah nikah sama orang Pelencong mau ke sono, mau tinggal gitu, ngajuin visanya gitu, itu gretong pemirsa, gratis. Nah udah dari situ pokoknya saya kagak bayar apa-apaan dah di sono, cuman bayar waktu Pak agent itu, Pak Subandi itu, bayar surat translatean itu udah. Terus ya pemirsa ya, maaf saya itu ya suruh ujian. Nah saya ujian itu ya udah, saya ujian di sono. Saya katanya kan di samping Sarina, saya ke sono dah tuh pagi-pagi, kucuk saya nanya. Itu kan kedutaan, ada kedutaan Prancis. Saya tanya ini ya saya mau ujian, tapi kata satpamnya ono di samping. Jadi saya lurus lagi ke kiri kata dia, gitu ada pintu itu di situ kata dia. Ya udah saya ke sono, saya masuk kan ya, ditanya, saya nanya mau nyari sekretariatnya itu, mau tes. Udah saya ketemu dah tuh, Mbak saya mau tes ini, mau tes bahasa, mau tes itu. Oh iya tunggu ya Mbak katanya, tunggu sampai orangnya datang yang ngetes itu jam 2 kata dia datangnya. Oh ya udah. Jadi pemirsa itu harus waktu wala papa gagné natural. D'accord. Oh d'accord, ouais, good, très bien, Brian, très bien. Oui, Mario il pas content, ouais, Mario. Saya diajak ngomong baik pemirsa. Udah itu pemirsa ya. Iya terus saya kan nunggu tuh sampai yang ngetes datang tuh ya. Saya mah udah deg-deg baik orang itu. Jadi itu waktu tahun saya mah itu wajib dia ada tesnya itu. Ada tes. Jadi ada 2 tes itu pemirsa. Ada tes bahasa, tes republik kenegaraannya dia, sama satu lagi itu tes kayak lisan, dengerin ngomong sama nulis. Lah saya kagak ngerti semuanya itu mah. Orang saya kagak pernah belajar bahasa Prancis, les juga kagak pernah saya mah, tahu juga kagak pisan, tahu tulisannya kayak gimana, baca kagak kayak gimana, saya mah kagak ngerti pan. Saya modal nekat tuh pemirsa, udah kayak orang mau perang kagak bawa senjata, udah maju baik, mati tadi tembak kan. Nah nanti kalau misalnya kita udah selesai ujian tuh pemirsa, itu kita dapat 2 sertifikat ke negara ke republiknya itu, sama sertifikat itu. Nah gitu kan, terus saya nanya kan, mbak kira-kira saya lulus gak gitu.
Terus kata mbaknya, udah nanti ikutin aja, kata dia gitu. Terus kalau gak lulus gimana mbak, saya tanya gitu. Nanti ada pelatihan selama 2 minggu, kata mbaknya gitu kan. Pelatihan apaan mbak? Kursus juga mbak, jadi mbak nanti 2 minggu tuh di sini gratis mbak, itu dari pemerintah sini, dari kedutaan gitu dah, pemerintah kedutaan. Pokoknya mbak tinggal datang aja belajar selama 3 jam, pokoknya itu 48 jam apa berapa ya, pokoknya itu totalnya 2 minggu, sehari 3 jam, sehari 3 jam kalau nggak salah saya tuh ya waktu itu gratis. Oh gitu ya mbak, jadi saya mesti nunggu 2 minggu ya mbak, satu aja lulus katanya. Ya satu aja udah pasti kagak lulus saya mainin mbak, orang saya kagak ngerti sama sekali. Terus kalau misal ke Republik agak lulus apaan mbak? Itu ada ulangan apa cuma sehari diklatnya gitu, nggak 2 minggu gitu kan. Ya bujuk dah, gua ngapa mesti pasti gue bakalan stay nih di sini. Udah tuh pemirsa, udah sampai sana pan ya, udah saya udah itu tuh ya, udah dak dikduk ya, udah bismillah bismillah bismillah, ya Allah ini saya kalau bakal lulusin mau ujung-ujungnya. Udah akhirnya jam 2 tuh ya, itu beneran tuh yang nguji datang. Buset dah, yang nguji juga mukanya kayak judis bener tuh pemirsa. Bodo amat, saya udah bismillah 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 baik, udah pede datang, udah keringet dingin saya tuh pemirsa. Udah kata dia ngomongnya dari ngomong silakan duduk aja udah pakai bahasa itu, bahasa Prancis, silakan duduk. Pokoknya saya mah kagak ngerti, pokoknya intinya dia tangannya nunjuk ke bangku, ya berarti saya suruh duduk. Ya udah saya duduk baik dah tuh ya, saya duduk baik dah tuh. Nah dia nanya, udah mulai pakai bahasa Prancis dari awal juga. Dia nanya komo vous appelez comment gitu. Pokoknya kalau nggak salah vous comment. Udah kita mah kan taunya kalau komong itu komong artinya komong safa lah, artinya Eke taunya itu doang tuh, komong safa. Pokoknya kalau ada komong tuh pikiran Eke mah waktu itu nanyain kabar lah. Eke tahu très bien, baik. Eke jawab aja très bien ya, très bien. Terus kata mungkin tuh yang nguji bingung kali ya, lu gue tanya apa jawabnya apa. Dia nanya comment vous appelez comment gitu, nama lu siapa gitu. Gue mah jawabnya baik, gue baik banget, gue mah jawabnya dengan pede, très bien madame, très bien. Nah itu madam ngakak baik, ketawa baik, bener gak madam? Terus kagak jawabin nama dia, terus deh gue salah kali ya, tapi kan komong kan artinya apa kabar. Dulu mah taunya kayak gitu, punya komong sapa taunya itu doang. Udah tuh bodo amat lah. Terus ditanya lagi sama dia, apaan baik ditanya tuh, disuruh jawab, ditanya kelat umur kali ya, gue kagak ngerti. Udah umur gue berapa, gue jawab aja kagak ngerti dah. Pas ya pas dah tuh kata-kata itunya, kata yang ngetesnya pas. Udah lanjut, terus kita diunjukin gambar itu, kita suruh ini gambar lagi ngapain nih, ada gambar kebakaran, gambar apa lah, kita nggak tahu. Teman-temannya fire not English, no English kata dia, French fire, ada api api. Dia ketawa bayar lagi tuh yang ngakak, yang itu yang uji. Terus ada orang ke accident kan ya, accident ini kecelakaan modar. Makin kesel ya pemirsa. Itu yang ngetes ketawa baik, dia apa pemirsa yang ngetes ketawa baik. Udah tuh saya bilang ya udah bodo amat dah. Dia udah terus suruh dengerin kita, dia ngomong apa kita suruh jawab lah. Boro-boro jawab, orang saya juga situ ngomong aja saya kagak ngerti. Udah sedimin baik, saya pas aja, pas madam udah. Oh iya udah akhirnya ke Republik tuh, udah selesai itu ke Republik, ujian Republik ya. Cuman ada 5 pertanyaan waktu itu pemirsa saya. Nah kalau ujian Republik itu cuman iya jawabnya oui or no, iya apa enggak, bener salah, bener apa salah kayak gitu pemirsa. Jadi ditanya sama dia tuh misalnya kayak gitu, tapi dia nanya pakai bahasa Perancis gitu loh pemirsa. Jadi Eke mah karena Eke tanya suami Eke aja, pokoknya yang belajar itu kalau kayaknya itu Eke pernah ngeliat di internet kan, apa aja yang tanya Republik gitu, karena Republik kan pasti kan sama baik kalau misalnya di sono. Jadi ditanya sama dia, polisi siapa yang bayar, bener gak ini dari pajak, bener gak itu kalau sekolahan kagak boleh nganuin agama gitu, bener apa kagak diajarin agama gitu, salah bener. Nah, akhirnya udah tuh ya, ternyata kan nunggu hasilnya hari itu juga pemirsa udah keluar. Datang dah ke sekretariat, mbak gimana mbak hasil saya.
Balian untuk republiknya lulus. Yes, kira yang itunya lulus juga. Tapi untuk yang bahasanya itu kagak mbak, kagak lulus saya ini. Iya kagak, jadi mbak harus ikut diklat kata dia gitu. Diklat ya? Iya selama 2 minggu. 2 minggu kagak bisa dimajuin. Nah, itu anak saya di Bali sama suami saya kata dia. Enggak mbak, ini wajib kata dia gitu kan. Itu 3 jam. Nanti mbak dipilih. Jadi Senin sampai Jumat kalau nggak salah tuh dokternya bla bla bla. Ya udah deh, udah tuh kecewa kayaknya, hati mau rontok gitu pemirsa. Secara emang saya kagak bisa, maksudnya saya mesti tinggal lagi 2 minggu di Jakarta begitu kan. Saya telepon sama si Plo, apa kata si Plo, gue kagak lulus gitu. Ya kagak apa-apa, tinggal aja di sana 2 minggu, Brian gue yang jagain di sini kata dia. Aduh bukan masalah itu, ya Allah ribet bener dah, mau ngalusin dah, gue kagak mau ke Prancis, udah putus asa, kagak boleh begitu kata dia. Ya udah deh tuh pemirsa, akhirnya kita ikutin dah tuh diklat ya. Diklat udah kita dengerin, kita belajar gitu, belajar. Udah sampai 2 minggu akhirnya tuh diklat, saya ada tes lagi kan, tes lagi. Ya alhamdulillah pemirsa, yang kedua masih agak bego-bego amat kayaknya ya. Lulus tuh yang kedua, ya Allah seneng bener saya pemirsa. Udah saya seneng bener, udah apa namanya? Saya udah telepon dah. Pas saya tahu saya lulus kan, saya langsung dapat sertifikat juga tuh dari kedutaan, dari mbaknya itu. Jadi saya punya 2 sertifikat. Wah, saya langsung SMS gue lulus, nah malam gue langsung cabut ke Bali gitu. So kata si Flo, bagus kata dia gitu kan. Pas itu akhirnya bagus baik dia mah, orang dia mah emang dikira gampang, dia mah enak orang Perancis tinggal ngomong dong. Lah kita apa kabar pemirsa, udah tuh ya pas sampai sono udah selesai semuanya tuh ya, kata saya ya Allah ini ngapa jadi begini amat. Udah saya bilang sama Flo, udah selesai semuanya kan nih, visa saya udah jadi tuh. Nah sebenarnya visa saya itu proses visanya itu gampang pemirsa, kata kedutaannya, karena pas saya apply visa baru 3 hari tuh sebenarnya udah jadi, cuman masih nunggu hasil kelulusan saya, karena hasil kelulusan saya nanti bakal dikirimin ke kedutaan gitu kalau kita udah lulus tes begitu kan sertifikatnya. Lah jadinya kedutaan nungguin itu, pas kedutaan udah tahu kita lulus baru udah visa kita dikirim ke nggak, saya TLS yang ngambil itu. Jadi kita ngambil visanya ke TLS. Ya Allah nggak katuk banget saya pemirsa, begadang kayaknya ini. Ya begitu pemirsa, pokoknya sebenarnya mah gampang kalau masalah surat-surat itu mah gampang pemirsa, kagak dipersulit sebenarnya. Cuman ya saya mah emang kagak pernah belajar bahasa Perancis, kagak pernah ngomong bahasa Perancis. Sama teman-teman laki saya juga banyak yang bisa bahasa Indonesia, jadi pada ngomong bahasa Inggris, mereka ngomong aja. Saya mah udah ribet sama artinya, mau ngomongnya mau nulisnya udah bingung kan saya mah, ya udah kagak itu. Jadi ya gitu pemirsa, pokoknya semuanya prosesnya gampang. Apa kakak? Iya pemirsa, jadi gitu pemirsa, pokoknya semua urusannya sebenarnya gampang, sebenarnya kagak dipersulit sama sekali. Apalagi kalau udah nikah resmi ya, tuh udah cepet dah ya, udah bisa gitu. Jadinya pokoknya yang ada niat mau pindah ke Prancis, kalau emang udah ya pemirsa, jadi kayak gitu prosesnya sih gampang semuanya, kagak ribet pokoknya semua. Yang penting kalau misalnya emang peraturannya masih sama nih sama peraturan yang kemarin, saya kan baru kemarin 2016 masih ada bahasa, ya saya saranin ya kalau misalnya pengen lulus cepet langsung gitu ya belajar dah dikit-dikit mah bahasa. Kalau saya mah kagak bisa sama sekali, ya itu dah. Kalau saya mah dulu bebannya karena si Plo sama si Brian di Bali, jadinya lama buat saya 2 minggu misalnya daripada, walaupun pada rempong juga aku tiap hari. Kalau misalnya itu buset dah, kangen banget dah mah gitu lah pemirsa ya. Oh iya, kalau misalnya ada yang mau nanya lebih detailnya atau kayak gimana WhatsApp aja, kalau kagak Snapchat apa kayak Instagram kayak apa kayak yang ada di situ, insya Allah saya balas. Kalau saya kagak lupa bohong, kalau misalnya saya lihat saya pasti saya balas. Kalau saya ada waktu saya pasti saya balas gitu pemirsa ya. Udah gitu aja pemirsa, pokoknya yang pada lupa-lupa, pokoknya kalau ada lupa-lupa tambahin baik yang tahu gitu, tambahin aja, kagak ngapa-ngapa. Maklum mak kemarin jadi aku baru mau ngomong ini, si Brian manggil, jadi kan lupa lagi saya mau ngomong apaan gitu pemirsa. Oke pemirsa, nanti saya kasih tau lagi gimana perjalanan saya di Prancis. Udah ya, bye bye pemirsa, bye.